Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Geni Abdella dari kelas G dengan NPM B1A024439. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu database MySQL. Jadi database MySQL adalah suatu sistem manajemen basis data atau relational RDBMS, Relational Database Management System, atau paling populer di dunia. Jadi MySQL dikembangkan pertama kali oleh perusahaan Swedia dan MySQL AB dan kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems yang selanjutnya diberi oleh Oracle Corporation. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai MySQL. Yang pertama, pengertiannya. MySQL adalah sebuah RDBMS open source yang menggunakan bahasa SQL struktur query language untuk mengelola data MySQL. Jadi digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dalam bentuk tabel yang saling berelasi. Yang kedua, ada karakteristik utama MySQL. Open source atau MySQL tersedia secara gratis di bawah lisensi GNU General Public, namun juga tersedia dalam versi komersial oleh Oracle. Cepat dan handal, dikenal karena performanya yang tinggi dan stabil dalam menangani beban kerja besar. Selanjutnya, multi-platform, bisa berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac, dan lainnya. Dukungan bahasa pemrograman terintegrasi dengan banyak bahasa pemrograman seperti PHP, Java, Python, C++, Ruby, dan lain-lain. Dan client server model MySQL menggunakan arsitektur client server di mana server menyimpan dan mengolah data dan klien melakukan permintaan. Selanjutnya, yang keempat, struktur dalam MySQL, database atau kumpulan tabel yang berelasi. Selanjutnya ada tabel atau kumpulan dari basis dan kolom tempat data disimpan. Selanjutnya, kolom filet atau menyimpan atribut dari data, misalnya nama dan umur. Selanjutnya ada baris record atau menyimpan. Selanjutnya ada primary key atau kolom yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Dan foreign key atau kolom yang menjadi relasi ke tabel lain. Selanjutnya yang kelima, ada tipe dalam MySQL. Yang pertama ada numerik, int, float, double, dan desimal. Selanjutnya ada tanggal atau waktu, date, time, datetime atau timestamp. Selanjutnya ada string atau char atau vector, teks, dan blob. Selanjutnya lagi ada booleans atau init 1. Yang keenam, fungsi dan operasi MySQL. Yang pertama ada DML atau Data Manipulation Language. Isinya adalah select, menampilkan data, insert, menambahkan data baru, update, memperbarui data, delete, menghapus data. Dan di DL, Data Definition Language, ada create atau membuat database baru table. Yang kedua ada alter, mengubah struktur table. Yang ketiga ada drop, menghapus table atau database. Dan ada DCL, Data Control Language, yang isinya ada grants, memberikan hak akses, dan revoke, menghapus hak akses. Selanjutnya ada TCL atau Transaction Control Language, yang isinya ada commits, rollback, save point, atau mengelola transaksi. Jadi yang ketujuh, kelebihan MySQL, yaitu ada performa tinggi dalam eksekusi query, stabilitas yang baik, dan keamanan tingkat lanjut atau user privilege SSL, dan komunitas besar dan dukungan luas. Selanjutnya, integrasi yang baik dengan web server seperti Apache dan NINS. Jadi yang ke-8, kekurangan MySQL. Yang pertama, tidak semua fitur atau entries tersedia di versi gratis dan kurang optimal untuk analisis data berskala besar dibandingkan sistem seperti PostgreSQL. Dan sistem replikasi dan cluster kompleks butuh keahlian teknis tinggi. Jadi yang ke-9, kasus penggunaan MySQL. Yang pertama, website berbasis CMS seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. Dan aplikasi bisnis, sistem inventory, keuangan, CRM, dan aplikasi mobil dan desktop yang membutuhkan penyimpangan data lokal seperti platform
Config, forum, dan media sosial. Selanjutnya ada create. Pengertiannya, perintah create digunakan untuk membuat objek baru dalam database seperti tabel database, view, prosedur, dan lain-lain. Contoh dunia nyata atau perpustakaan, misalnya kita ingin membuat tabel untuk menyimpan data buku dalam perpustakaan. Jadi contohnya di sini ada di sini. Selanjutnya penjelasannya, perintah ini membuat tabel buku yang memiliki kolom untuk menyimpan informasi tentang judul, buku, penulis, tahun terbit, dan genre. Jadi yang kedua ada alter. Pengertiannya, perintah alter digunakan untuk mengubah struktur dari tabel atau objek database yang sudah ada seperti menambah, mengubah, atau menghapus kolom. Contoh dunia nyata, toko online, tabel produk sudah ada tetapi menambahkan kolom stok untuk mencatat jumlah barang. Jadi ini contohnya. Dan yang ketiga ada drop. Pengertian drop digunakan untuk menghapus objek dari database secara permanen, table, database, view, dan lain-lain, dan data struktur akan hilang. Contoh dunia nyata atau perpustakaan, jika sistem perpustakaan memutuskan untuk tidak lagi mencatat data buku yang dipinjam, misalnya digantikan oleh sistem lain, maka data tabel meminjam bisa dihapus. Jadi ini contohnya. Jadi kesimpulannya adalah perbandingan perintah fungsi dampak create membuat tabel atau objek baru, struktur baru ditambahkan, dan alter mengubah struktur tabel,